memberikan wawancara internasional, Bang Zul, sampai 3,5 tahun, tidak ada. Kenapa tuh, Pak Anies? Kenapa? Media internasional tidak tahu isu detil. Oke. Media internasional taunya isu global, dan isu global itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar agama, kan begitu. Lalu Jakarta menjadi kalau diomongin selalu konteksnya seperti itu. Nah, jadi saya tidak mau jawab tudingan soal gubernur radikal, gubernur ekstrim, nggak perlu. Kenapa? Karena cukup dijawabnya dengan perjalanan waktu. Ini sekarang bulan ini udah 4 tahun. Jawabannya begini, tolong tunjukkan kebijakan mana yang radikal dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang diskriminatif dari gubernur DKI. Tolong tunjukkan kebijakan mana yang tidak mengayomi kepada semuanya. Kalau tidak ada, batalkan semua tuduhan-tuduhan. Dia minta seluruh OPD mendukung itu. Jadi ini gerbong Jakarta 1 istilahnya kalau Pak Anies bilang. Dan nggak siap kita keluar, silakan keluar. Ini penting karena akan mensinergikan, mengkonsolidasikan data-data pembangunan yang kemudian menjadi basis perencanaan, pendapatan karena ada pajak di situ, lalu juga ada peluang untuk pengembangan, jadi land tenure, land value, land development ya, prinsip-prinsip itu bisa diterapkan. Dari mana data pertanahannya? Dari programnya Pak Jokowi, PTSL namanya, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dan bagi saya, Pak Anies memang menunjukkan, pertama dia ngerti masalah, kedua dia cukup komit ya untuk mendrive itu, ketiga, nah untungnya nih DKI duitnya banyak, bisa dieksekusi langsung, jadi dia pakai gitu uang itu dan dikeluarin anggaran itu dan disambut secara baik. Jadi saya tidak melihat ada kontradiksi antara program yang dirancang Pak Jokowi dulu, Pak Ahok, dengan apa yang dikerjakan beliau sebagai gubernur. Ya, kalau mau rekrut orang aja harus ada tesnya, yang dites itu kan harus objektif, harus ada rasionalitasnya. Baru nanti dari tes-tes kapasitas, kemampuan kerja, kemampuan bekerja sama, ujung-ujungnya itu dapat 2 besar. Yang kita pilih boleh pakai sentimen. Mana kalau dua-duanya sama baik, mana yang dipilih? Yang serak lah. Itu kan soal hati ya, soal perasaan, soal emosi, soal sentimen boleh. Tapi dalam proses sekarang saya kira penting banget memeriksa fakta, memeriksa apa yang betul-betul sudah dikerjakan saat berkuasa. Karena kalau cuman retorika gampang ya, orang bisa mengarang-arang. Tapi kan kelihatan dari yang sudah dia kerjakan secara langsung. Nah, saya melihat Pak Anies memang bekerja, dia mau punya kemampuan, ada leadershipnya juga baik gitu untuk Jakarta. Dan satu-satunya tantangan terkait Jakarta 1 itu kan ada kewenangan yang harus presiden punya, karena di situ mengatur soal pajak, soal batas kepemilikan atas tanah, itu aturan undang-undang, tidak bisa gubernur yang membuat. Nah, dari perspektif itu saya kira cukup ya buat saya untuk mengatakan Pak Anies bisa jadi presiden, dan kalau dia jadi presiden dia akan kerjakan terus dengan baik, cukup punya keberanian, tinggal nanti detail-detailnya harus tim yang bekerja. Nah, tim inilah yang perlu jadi kuat ya, membantu. Prinsip-prinsip beliau punya sebagai presiden, dia cukup makro tapi juga cukup detail gitu. Nah, kombinasi ini yang teruji di DKI bagi saya cukup untuk menyatakan dukungan. Alasan dukungan simpatisan dan relawan Tionghoa Anies Baswedan, saya melihat bukti nyata. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, mulai ramai perang dukungan antar kubu jelang pemilihan presiden 2024. Seorang simpatisan dan relawan Anies Baswedan dari etnis Tionghoa, Yulia Mareta, dalam sebuah video berjudul "Orang Tionghoa Kok Dukung Anies Baswedan" yang diunggah oleh akun YouTube Laman TV secara mantap membuat pernyataan yang berisi dukungannya kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Sejauh ini saya masih mendukung Pak Anies Baswedan karena kan kita lihat sepak terjangnya selama di Jakarta. Kebetulan saya juga warga Jakarta. Jadi kami melihat selama dipimpin Pak Anies, kegiatan berjalan lancar dan ada beberapa kegiatan keagamaan juga berjalan lancar. Dan juga ada kegiatan di publik, kegiatan keagamaan seperti Christmas Carol seperti di Jakarta ini juga sangat meriah. Tutur Yulia seperti dikutip dari video pada Minggu 12 Maret 2024. Ia lanjut menambahkan,
Jadi saya mendukung Pak Anies karena pengalaman beliau selama di Jakarta sudah tidak terjadi keributan. Ekonomi berjalan lancar, semua ras, semua suku, agama juga bisa menjalankan kegiatan aktivitasnya secara normal tanpa ada gangguan apapun. Menanggapi dukungan dari Yulia, pemandu acara Laman TV Indra Karismiaji mempertanyakan ketidakselarasan informasi yang beredar di masyarakat. Ini kok bertolak belakang dengan berita yang kita dengar ini. Katanya kalau Pak Anies jadi gubernur, Jakarta akan jadi surya. Apalagi nanti kalau jadi presiden, Indonesia akan jadi negara khilafah. Kok Miss Reta sebagai penduduk Jakarta melihatnya sebagai hal yang berbeda? Jadi sebenarnya beritanya selama ini yang benar yang mana dong? Menurut Yulia, berita yang beredar memiliki kemungkinan untuk benar dan salah, tergantung dari siapa yang membagikannya. Membagikan sudut pandangnya sebagai bagian dari kaum minoritas. Yulia berpendapat bahwa kepemimpinan Anies Baswedan selama 5 tahun di Jakarta telah menunjukkan kinerja yang positif sehingga banyak hal yang ditakutkan tidak terjadi, termasuk juga dalam perkara keagamaan. Jadi saya lihat, ini kan saya melihat bukti nyata gitu. Ya prinsipnya omongan itu harus dibuktikan. Kalau tidak terjadi berarti kan itu tidak benar, tegas Yulia. Adapun Yulia berharap bahwa jika Anies Baswedan bisa terpilih menjadi Presiden RI nantinya, Anies diharapkan dapat tetap menjalankan kebinekaan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga diharapkan dapat terus melakukan pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dan politik serta stabilitas negara dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kembali meraih posisinya sebagai macan ASEAN. Juga berharap begini, kalau di Malaysia itu kan ada Menteri Agama dengan 5 wakil agama masing-masing. Lalu nanti wakil menterinya juga agama semuanya. Walau sekarang ada dirjen dan dirjen keagamaan, tapi lebih baik bisa menjadi wakil menteri, jadi bisa mengakomodir semua kepentingan. Jadi Pak Anies memiliki kerjasama dengan kabinetnya, tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga bersama dengan kabinetnya nanti, kata Yulia. Menanggapi dukungan dari Yulia, pemandu acara Laman TV Indra Karismiaji mempertanyakan ketidakselarasan informasi yang beredar di masyarakat. Ini kok bertolak belakang dengan berita yang kita dengar ini. Katanya kalau Pak Anies jadi gubernur, Jakarta akan jadi surya. Apalagi nanti kalau jadi presiden, Indonesia akan jadi negara khilafah. Kok Miss Reta sebagai penduduk Jakarta melihatnya sebagai hal yang berbeda? Jadi sebenarnya beritanya selama ini yang benar yang mana dong?